Oke, hari ini kita ketemu dengan Pak Gobin. Pak Gobin baru saja sampai Malang dan ini agak mendadak, tapi kita akan mengadakan seminar emotional release. Pak Gobin berkolaborasi dengan Malang Holistic Wellness dan Hotel Haris and Convention. Sebelumnya apa kabar Pak Gobin? Bahagia. Bahagia ya. Iya, apalagi di Malang, tempatnya enak banget, hotelnya saya nggak nyangka, bagus banget ya. Iya. Haris ini emang salah satu hotel yang jadi rekomendasi sih kalau orang luar kota ke sini. Iya, Karena playful lah di sini. betul. Staff-staffnya juga ramah. Oke, Pak Gobin, kita langsung aja. Kita akan tanggal 27 September ini Ah, kita akan mengadakan seminar emotional release. Ya. betul. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngomong sedikit tentang emosi dan kenapa sih kalau kita tuh pentingnya kita harus melakukan emotional release, Pak. Gitu ya. Yang pertama, ini mungkin tidak banyak orang tahu, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Tapi bahwa emosi yang terjadi di masa lalu, yang terpendam di dalam diri kita, itu mempengaruhi kehidupan seseorang Ya. dari 4 aspek ya. Di aspek yang pertama adalah aspek kesehatan tubuh fisik, yang kedua kesehatan relasi antara dirinya dengan orang di sekitarnya, terus yang ketiga aspek finansial juga, Ya. dan yang terakhir mungkin aspek spiritual. Gimana menurut Pak Gobin mengenai Ya. hal itu? Pertama kita mesti tahu bahwa emosi itu melekat dari lahir di dalam diri kita, gitu ya. Dari anak kecil ketika dia nggak nyaman, kemudian dia mulai nangis gitu kalau dia senang, walaupun dia nggak mengerti apapun, Ya. ketawa. Jadi boleh dibilang emosi itu selalu kita gunakan sepanjang hidup kita. Dan dari begitu banyak hal-hal yang membuat kesuksesan manusia, mungkin kalau boleh dipilih, boleh satu nih yang dipilih, adalah kecerdasan emosi tersebut. Tapi anehnya, kita itu selalu bercerita tentang belajar tentang fisika, kimia, matematika, integral, turunan. Bukan nggak penting, tapi itu kan sekarang sebagian besar orang lupa hal tersebut. Sementara emosi yang kita gunakan dari lahir sampai mati nanti, itu nggak banyak yang belajar. Dan kebanyakan orang ya cuma berpikir bahwa ya dijalani aja hidup itu. Iya. Tapi kita tahu bahwa orang-orang sukses, orang-orang hebat, ini kita nggak ngomong soal sukses finansial saja, tapi sukses dalam bagaimana dia berkarir, finansial, dan begitu banyak, itu sangat-sangat terhubung dengan emosi tersebut. Dan yang menarik adalah sekarang ini semakin dalam penelitiannya tentang antara tubuh dan pikiran. Kalau dulu kan dipisah, tapi sekarang ini semakin dekat bahwa emosi itu sangat-sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Maka itu ada istilah yang namanya psikosomatis. Berarti masalah-masalah psikis yang sudah masuk ke soma. Soma itu artinya tubuh. Ya. Nah, sekarang itu kita tahu bahwa tubuh kita itu akan sangat berpengaruh. Stres itu bukan di kepala, stres itu di sistem syaraf itu sendiri. Dan ketika emosinya kacau, emosi lagi tinggi, maka sistem syarafnya itu akan tegang, dan itu mengakibatkan begitu banyak hal. Kalau saya pernah bikin survei lah ya, berapa ribu orang, 60% orang di Indonesia itu mengalami masalah pencernaan, masalah GERD, asam lambung dan sebagainya. Dan kalau kita mau melihat ke belakang di 5.000 tahun lalu, Shinsei di China itu sudah menjelaskan tentang antara hubungan kecemasan dengan lambung, antara kemarahan dengan liver, antara sedih dengan paru-paru, atau takut dengan ginjal. Mereka sudah memetakan hal-hal ini dengan sangat-sangat bagus. So, ini sudah tidak bisa dipisahkan bahwa antara tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Ketika pikirannya kacau, kesehatan itu sangat-sangat terpengaruh. Nah, itu yang pertama, aspek kesehatan. Aspek kedua adalah aspek relasi. Otomatis bahwa ketika kita stres, hubungan kita dengan orang lain itu berbeda daripada tenang. Apalagi hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Seringkali sebagian besar dari getah-getah kita atau trauma-trauma kita itu terimbas pada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Yang seringkali kita bilang adalah orang yang paling kita kasihi di dunia ini. Tapi yang menarik adalah orang-orang itu yang paling banyak kena dari kemarahan kita. Saya selalu mengatakan begini, bahwa kita hidup di dunia yang jauh lebih nyaman daripada orang tua kita yang melewatin tahun 65 atau 45, yang dimana begitu banyak trauma yang mereka dapatkan, yang dimana efek-efek dari trauma tersebut membuat emosi mereka mungkin
kurang stabil atau ada sesuatu lah ya, yang dimana itu terimbas pada diri kita. Oke. Dan otomatis kalau kita nggak beresin, ini akan berimbas pada anak kita, relasi kita pada anak kita. Berarti Kan kayak kita pola gitu, Pak. betul sekali. Dan menurut saya adalah hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan pada orang-orang terdekat, terutama anak kita, adalah bukan mati-matian kerja dan kemudian memberikan apapun yang dia berikan, tapi membereskan emosi kita agar kita bisa hadir lebih baik pada orang-orang tersebut. Itu adalah sebuah hadiah terbesar. Kalau kitanya tenang, kita bisa hadir lebih baik dan sebagainya. Menurut saya itu adalah sesuatu yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Itu aspek relasi. Bagaimana dengan aspek finansial? Begini, dulu itu saya itu berkali-kali bisnis dan bangkrut. Dan orang berpikir, mungkin kamu salah, ini dan sebagainya. Nah, sekarang saya sadar kenapa kok dulu itu berapa kali melakukan bisnis dan bangkrut. Tapi karena apa? Karena faktornya apakah tidak ada peluang atau lagi sepi atau enggak? Ternyata faktornya adalah emosi itu sendiri. Ketika kita emosinya kacau, kita impuls. Impuls ya kan, langsung beli barang yang harusnya nggak perlu, contohnya. Kemudian kita stok yang harusnya sedikit perlu, ini wah mumpung lagi murah, kita nggak bisa ngejaga emosi kita, belanja berlebihan. Apakah belanja barang untuk dijual ataukah kita belanja barang untuk pribadi sendiri gitu ya. Ada uang sedikit beli mobil karena kepingin mendapatkan rasa emosi, validasi dan sebagainya seperti itu. Dan apalagi sekarang ini kan zamannya kripto, orang suka trading dan sebagainya. Menurut saya orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang punya ilmu yang luar biasa, tapi yang mereka yang bisa menjaga emosinya. Ketika naik, ketika turun, diantap turun dan sebagainya. Menurut saya semua orang harus belajar itu sih untuk mendapatkan kesuksesan dalam hal apapun. Begitu. Sehingga ketika dia punya emotional control yang baik, dia bisa lebih aware dalam mengambil keputusan gitu, Pak ya. Betul. Sehingga pengaruh kepada perkembangan karirnya, bisnisnya, dan ujung-ujungnya pasti ke finansial gitu. Nah, yang terakhir, Pak, terkait spiritual, Pak, gimana, Pak? Iya, betul sekali. Bahwa kita semua dalam hidup kita kan semua agama lah yang pernah saya baca itu selalu berbicara tentang melepas, ikhlas, pasrah, berserah. Well, itu bagus. Itu kata-kata spiritual yang indah yang dari semua orang mulai pendakwa, pejabat, guru, orang tua atau siapapun yang pemimpin agama itu selalu menekankan tentang hal tersebut. Sayangnya semua kata-kata itu adalah kata-kata abstrak. Saya nggak mengatakan jelek, ya benar ikhlas benar. Tapi pertanyaannya gimana caranya ikhlas ketika uang saya dimakan, ketika saya mempunyai perasaan yang kacau dengan seseorang karena dia membuat hati saya kacau ini. Nah, kita diajarkan untuk bagaimana kita berserah, ikhlasin aja. Iya tahu, semua tahu gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya ikhlas ini terjadi? Nah, berserah, ikhlas dan sebagainya ini kan bahasa abstrak. Nah, menurut saya di seminar yang saya berikan itu adalah cara-cara yang real yang kita bisa lakukan dalam hidup kita untuk bisa menjadi sabar, menjadi ikhlas, dan sehingga otomatis tingkat spiritual kita menjadi lebih baik. Oke. Jadi nanti di seminar tanggal 27 September ini Pak Gomin akan membongkar semua caranya supaya kita ikhlas gitu ya, sehingga memiliki kemampuan pengendalian emosi yang lebih baik gitu kan, Pak ya. Betul sekali. Oke. Terus selanjutnya bisa dijelasin nggak, Pak, apa sih yang akan terjadi ketika kita melakukan emotional release gitu ya? Baik itu kan ada istilahnya kan pendaman emosi kan, betul, Pak ya. Apakah benar pendamannya keluar dan beres atau kita memiliki nerve system kita terupgrade kemampuannya untuk lebih baik gitu. Atau keduanya, Pak? Betul sekali bahwa saya sering berkata begini, yang membelokkan nasib seseorang itu bukan ilmu-ilmu yang dia punya, tapi trauma-trauma yang ada di dalam dirinya itulah yang seringkali terpicu. Karena apa? Karena pendaman, ada kemarahan, kebencian, sehingga ketika ada masalah dia langsung nyolot. Kan begini, ada seseorang yang punya ketakutan di dalam dirinya, ada seseorang yang kedua mempunyai bukan ketakutan tapi dia mempunyai kemarahan gitu ya. Nah, ada satu kejadian, yang satu orang takut, yang satu marah gitu ya. Reaksinya begitu. Nah, bagi saya adalah kita perlu untuk beresin itu supaya bisa hadir lebih baik sehingga beremosi lebih baik. Nah, tentu yang saya berikan adalah tools. Tools ini adalah artinya bahwa apa? Bahwa saya bukan orang yang saya ambil si emosi kamu terus saya hilangkan, enggak. Saya memberikan cara
Iya. sehingga orang tersebut bisa melakukannya sendiri di rumah kapanpun dan dimanapun. Nah, masalahnya adalah dia mau melakukannya atau tidak. Iya. Tapi yang pasti dia keluar dari seminar itu, dia tidak tergantung dengan saya. Oke, nah sekarang ketika tools itu diberikan, kita lakukan. Yeah. Ada banyak tools yang saya berikan tentang bagaimana berkomunikasi dengan tubuh kita, scanning tubuh kita, teknik memeluk emosi, kemudian caranya ketika stres itu bagaimana, kalau asam lambung terjadi itu apa yang harus dilakukan. Ada banyak sekali tools yang bisa digunakan gitu. Nah, pertanyaan ketika kita sudah punya semuanya itu, kita menggunakan atau enggak? Boleh dibilang begini, kalau tadinya kita itu punyanya palu, semua dianggap paku, ya kan? Itu aja punyanya. Tapi kalau kita punya banyak tools, oh kalau ini pakai kunci Inggris, kalau ini punya pakai gergaji. Jadi kalau kita punya banyak hal tersebut, kita tahu bagaimana cara meregulasi emosi kita. Nah, ketika emosi kita beres, ya otomatis tindakan kita juga akan beres juga. Itu yang nanti akan diajarkan di hari Sabtu di Hotel and Convention ini, Pak ya. Betul sekali. Mungkin ada pesan-pesan buat peserta yang bakal nanti join di acara ini. Karena ini kan pertama kali di Malang ya. Dan saya berharap sekali teman-teman yang ada di Malang luangkan waktu berapa jam, 3-4 jam gitu hadir di seminar ini. Boleh dibilang ini bukan investasi yang cuma 1 hari selesai dan pulang dan beres, tapi ini adalah investasi seumur hidup, mengetahui tentang emosi yang akan kita gunakan dalam hidup ini sepanjang hidup kita. So, ketika kita mengetahui ini dan kita menggunakannya, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar ini. Jadi memanfaatkan kesempatan ini karena kita lihat ini Malang ini bagaimana nih semangatnya. Ya saya kebetulan suka dengan tempatnya, ya semoga kita bisa ini terus ya berbagi terus ya. Oke, sementara mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh Pak Gobin. Saya harap teman-teman di Malang atau di Jawa Timur, khususnya di Malang, itu bisa join di acara seminar emotional release yang akan kita adakan di Hotel Harris and Convention ini, sehingga teman-teman akan mendapatkan manfaatnya bukan hanya pada saat di kelas tapi di kehidupan yang akan datang, seperti itu. Jadi kita akan belajar banyak di sana bersama langsung dengan Pak Gobin gitu ya. Dan ini adalah mungkin ya kesempatan yang sangat langka ya Pak ya. Pak Gobin jarang banget ke Malang, biasanya cuma di Surabaya kalau di Jawa Timur. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gobin atas kehadirannya di sini. Sampai jumpa di seminar Emotional Release.